Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah BBO, yaitu membuat proposal dengan judul SIKV, yaitu Sistem Informasi Pengelola Transaksi KV. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Aulia Ardini dengan NIM 2024 dan juga tim penyusun lain yang kedua ada Dewana Kretarta Logeswara dengan NIM 2024 dan yang ketiga ada Frans Vito Jonathan Simamora dengan NIM 2024 Jadi untuk yang pertama, latar belakang kami membuat aplikasi ini adalah karena wabah pandemi COVID-19 ini sudah mulai menurun. Nah, akibatnya sejumlah usaha jasa maupun barang itu sudah banyak yang sudah diperbolehkan untuk buka kembali. Uh, nah, terutama untuk kaum Dani yang udah bosan di rumah dan juga ingin pergi ke kafe dan juga membeli makanan, minuman. Maka dari itu, karena saking antusiasnya, maka nanti akan ada peningkatan dalam jumlah pengunjung kafe tersebut yang menyebabkan kesalahan lain dalam seperti penghitungan dan juga operasi kafe itu sendiri. Dengan perkembangan teknologi yang sudah cukup pesat, masalah ini dapat diatasi menggunakan aplikasi, sehingga semua proses manual yang ada pada kafe dapat terbantu dan juga memudahkan untuk melihat laporan penjualan dan juga memudahkan proses transaksi seperti itu. Jadi intinya ini aplikasinya itu aplikasi untuk kasir begitu, kemudian memudahkan untuk membuat laporan keuangan juga. Untuk yang poin kedua atau kedua, ruang lingkup aplikasinya yaitu terdapat dua aktor, ada admin dan juga karyawan. Untuk admin di sini sendiri dia dapat melihat seluruh kegiatan transaksi. Yang kedua, melihat laporan keuangan, ketika melihat daftar menu, melihat profil admin, mengubah nama dan password admin, melihat pelanggan yang memesan dan juga menambah, mengubah, menghapus, melihat data karyawan. Jadi di sini adminnya itu hanya ada satu, dia yang istilahnya yang memiliki kafenya. Untuk yang aktor kedua yaitu karyawan, sini dia bisa menambahkan dan melihat data transaksi pelanggan. Yang kedua bisa menambah, mengubah, menghapus dan melihat daftar menu, kemudian bisa melihat profil karyawan yaitu miliknya sendiri dan dapat mengubah nama dan password miliknya sendiri. Untuk distribusi tugasnya di sini sudah tertera. Jadi distribusinya ini sudah dibagi rata, disesuaikan juga dengan kemampuan yang dimiliki setiap personilnya. Oke, selanjutnya kita ke desain sistem. Yang pertama adalah gambaran umum. Untuk sistem ini adalah sebuah pencatatan pemesanan dalam sebuah kafe yang berbentuk dalam bahasa pemrograman Java dengan menggunakan sistem database yaitu PostgreSQL. Nah, saat pertama kali dibuka aplikasi ini, jika belum memiliki admin, maka admin tersebut harus meregistrasi terlebih dahulu untuk menyetup aplikasi tersebut. Lalu jika sudah memiliki admin, maka karyawan dapat ditambahkan oleh admin untuk diregistrasi oleh admin. Setelah karyawan sudah diregistrasi, maka karyawan melakukan login dan dapat menginputkan data-data menu beserta harganya ke dalam daftar menu yang terdapat di kafe tersebut untuk mempermudahkan transaksi nantinya. Setelah daftar menu jadi, daftar menu ini masih dapat ditambah, dihapus maupun diubah lagi. Selanjutnya, jika ada pelanggan baru, maka karyawan dapat menginputkan data baru ke sistem sesuai dengan pesanan yang dipinta oleh pelanggan tersebut. Admin juga dapat melihat data laporan keuangan serta detail transaksi yang dilakukan pada saat itu juga, sehingga memudahkan admin atau pemilik untuk memonitor operasi kafe. Selanjutnya untuk bisnis proses, model, dan notasi. Yang pertama itu ada login, yaitu yang diawali dengan start, lalu karyawan mengisi form login yang berisi username dan password. Selanjutnya oleh sistem akan dicek kevalidan data tersebut, dan data yang sudah diisi oleh karyawan ini disimpan ke data login. Lalu di situ ada percabangan yang mengecek apakah data tersebut valid atau tidak. Jika valid, maka karyawan berhasil masuk ke aplikasi dan program disudahi. Jika tidak valid, maka
terdapat pop-up belum berhasil masuk ke aplikasi, lalu terdapat percabangan lagi, apakah ingin mencoba lagi? Jika ya, kembali ke mengisi form, jika tidak, langsung keluar dari aplikasi tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada input menu baru. Di sini juga ada 3, yaitu karyawan, sistem, dan data. Yang pertama, karyawan mengisi formulir data menu baru, yaitu nama menu, jenis menu, dan harga menu. Lalu diproses oleh sistem ke jenis menu yang sesuai, lalu ada percabangan antara makanan dan minuman. Jika makanan, maka sistem ini akan menyimpan di makanan, dan jika itu minuman akan menyimpan ke minuman, dan akan disimpan ke data menu. Setelah hal tersebut, maka keluar dari aplikasi tersebut. Yang selanjutnya ada pencatatan transaksi. Yang pertama, karyawan menginputkan nama barang dan pesanan dari pembeli. Lalu pesanan itu akan diproses oleh sistem dan disimpan ke data pemesanan. Lalu ada percabangan apakah dia ingin memesan lagi atau tidak. Jika iya, maka akan looping dari menginputkan data pesanan kembali. Jika tidak, akan melanjutkan ke menampilkan detail pesanan oleh sistem, lalu karyawan menginputkan jumlah bayar, lalu melakukan kalkulasi. Setelah itu di sistem menambahkan data riwayat transaksi, lalu disimpan ke data transaksi dan keluar dari aplikasi. Selanjutnya di sini ada 2 jenis diagram objek. Yang pertama entry makanan. Di sini karyawan dapat mengentry beberapa makanan. Seperti contoh ada makanan yang pertama yaitu donat dengan harga 5.000, makanan kedua somai dengan harga 10.000, makanan ketiga nachos dengan 20.000, dan makanan keempat crispy chicken dengan 15.000. Dan juga ada entry minuman, sama seperti makanan, karyawan dapat melakukan entry minuman 1, 2, 3, dan 4 dengan nama dan harga yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelas diagram. Di kelas diagram ini menunjukkan bahwa adanya relasi antar kelas yang ada di sistem ini. Yang pertama ada 3 macam jenis relasi. Yang pertama asosiasi, ditandakan garis lurus. Yang kedua adalah agregasi yang ditandai oleh diamond putih, dan komposisi ditandai dengan diamond hitam. Yang pertama itu ada asosiasi, seperti contoh di admin dengan person, itu asosiasi. Jika person hilang, maka admin tidak hilang, dan jika admin hilang, maka person tidak hilang. Yang selanjutnya ada komposisi, seperti contoh antara transaksi dengan admin. Di sini jika admin itu belum dibuat, kelasnya belum dibuat, maka tidak ada kelas transaksi. Selanjutnya yang ketiga adalah agregasi, seperti contoh app dengan view login. Di sini jika view loginannya tidak ada atau hilang, maka app-nya tidak bisa berjalan. Tetapi jika app ini hilang, maka view login akan tetap berjalan. Dan ada satu relasi lagi, yaitu ditandai dengan garis putus-putus antara view dengan view login, view admin, dan view karyawan, di mana view ini merupakan pengimplementasian dari ketiga kelas tersebut. Demikian untuk kelas diagram, dilanjutkan oleh Dewan. Selanjutnya yaitu demo program, yang dimana kita akan merun sebuah aplikasi di kelas app. Yaitu yang pertama ada mengimport dari package view, kemudian kelas view login. Kemudian di kelas app ini kita menjalankan aplikasinya dengan menginstansiasi sebuah kelas view login. Kemudian kita jalankan metode view main-nya. Kita coba di sini karena baru mulai dijalankan atau database-nya masih kosong, maka kita akan diarahkan untuk setup aplikasinya dulu sebagai admin. Silakan untuk memasukkan namanya, kemudian username, kemudian passwordnya juga. Maka kan pop-up berhasil setup. Kemudian kita login terlebih dahulu sebagai admin. Ini nomor 1, kemudian username-nya, kemudian passwordnya. Maka akan login sebagai admin.
Kemudian jika ingin kita menambahkan data karyawan, maka ke menu karyawan, kemudian kita register namanya, misal Budi, username-nya Budi, passwordnya juga Budi. Maka akan menampilkan hasil register. Kemudian jika kita ingin mengedit data karyawan, pilih nomor 2, masukkan ID penggunanya, yaitu 2, kemudian pilih edit, kemudian masukkan namanya, misal Budi 2, username-nya untuk username masih sama Budi, passwordnya juga masih sama Budi. Maka berhasil mengedit dan otomatis sudah tergantikan namanya. Kemudian kita kembali, kita logout, kemudian kita login sebagai karyawan, yaitu Budi. Username Budi, password juga Budi. Maka akan login sebagai karyawan dengan nama Budi 2 yang sudah kita ganti sebelumnya tadi. Kemudian jika ingin menambahkan transaksi baru, maka kita menentukan daftar menu terlebih dahulu di nomor 3. Kita tambahkan, masukkan nama, misal siomay, dengan harga 5.000, yaitu tipenya makanan. Akan berhasil menambahkan. Misal kita tambah lagi, itu es mocha, harganya 10.000 misal, yaitu minuman. Maka kan berhasil menambahkan. Kemudian kita kembali, lalu kita coba menambahkan transaksi baru. Akan diminta nama pembelinya, misal Adit namanya, nama pembeli. Kemudian kita inputkan menu apa saja yang dia pesan, misal siomay pesan juga, tambahkan lagi, tambahkan satu lagi. Kemudian jika sudah cukup, maka pilih nomor 2, yaitu total harga pembayaran 15.000. Kita masukkan harga yang dibayarkan, sisa 20.000. Maka tertera nota yaitu atas nama Adit dan juga keranjang belanjanya ada siomay dengan subtotal 15.000, kembalian 5.000 dan dengan uang 20.000. Lalu inputkan apa saja untuk kembali. Maka berhasil menambahkan. Dan coba kita lihat riwayat transaksinya, maka akan terdapat nama pelanggannya, tanggal transaksinya, jumlah item, total pembayaran, dan juga yang dibayarkan itu berapa. Dan kita kembali, kemudian kita coba login sebagai admin, yaitu episode 3 dan sebagai admin. Kemudian kita lihat transaksinya, itu nama karyawan Budi 2, dan nama pelanggannya yaitu Adit, nama tanggal transaksinya yaitu tanggal sekarang, kemudian total pembayarannya ada 15.000, ada jumlah itemnya yaitu ada 3. Lalu di sini ada keterangan jumlah semua pendapatan yaitu 15.000. Kemudian untuk kembali pilih nomor 1. Kemudian di nomor 3 juga ada fitur untuk melihat daftar menunya. Akan menampilkan daftar menu apa saja yang disediakan. Kemudian yang keempat ada profil, yaitu profil ini sebagai admin. Kita bisa merubah nama dan passwordnya ada. Misal kita merubah password nomor 2, masukkan password baru, misal saya ingin ulangi passwordnya lagi, maka akan berhasil mengikuti. Jika kita logout, kita login kembali menggunakan password yang lama. Kita coba dulu, maka username atau password salah, kita login lagi dengan password itu dengan maka langsung login kembali sebagai admin. Kita logout, kemudian jika kita sudah, maka kita bisa exit dari programnya. Selanjutnya yaitu penerapan untuk kodenya.
dan juga implementasi dari materinya. Yang pertama ada konstruktor. Misal kita ada di login, terdapat konstruktor yaitu login, di mana login ini yaitu metode untuk memberikan nilai awal pada suatu objek yang baru dibuat. Kemudian untuk materi selanjutnya ada link inheritance atau pewarisan sifat. Itu ada kelas login, ada kelas login yang mengextend dari kelas login, di mana kelas login ini sebagai inheritance ini berfungsi untuk pewarisan sifat dari suatu parent. Yang selanjutnya itu ada polymorphism, yaitu ada overloading dan overriding. Untuk overloading ada di mengambilkan fungsi vector menu, yaitu parameternya ada string aja, kemudian yang di bawahnya ada parameter string dan juga integer waktunya. Kemudian ada override, yaitu untuk mengimplementasi sebuah metode dari parentnya yang namanya juga sama seperti di parent, yaitu show menu, ada di view, object interface view. Kemudian yang selanjutnya ada ekstrapolasi, yaitu visibilitas dari suatu variabel, kelas maupun metode. Ada public, yaitu dapat dilihat oleh semua. Kemudian ada private untuk kelas ini sendiri, yaitu di login. Kemudian di login ada protected, yaitu untuk kelas sendiri, dan juga childnya, yaitu di bawahnya. Kemudian yaitu yang terakhir ada protected, yaitu untuk kelasnya sendiri dan juga childnya. Kemudian untuk materi yang ke-11 ada abstract dan interface. Di sini terdapat abstract class dari person, di mana fungsi abstract class ini untuk membuat objek, di mana kelas abstract ini yaitu untuk membuat metode tanpa bisa diidentifikasi. Kemudian untuk interface mirip seperti kelas abstract, namun hanya bisa menggunakan keyword increment. Di sini ada show menu dan juga get input. Kemudian untuk materi yang terakhir ada package, yaitu untuk mengorganisir kelas-kelas ke dalam folder dan agar mempermudah pencarian kelas tersebut. Di sini ada folder view dan juga ada kelas view login. Mungkin cukup sekian penjelasan codingan aplikasi SIKAVE ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini untuk kesimpulannya dari pembuatan aplikasi SIKAVE ini. Jadi SIKAVE atau Sistem Informasi Pengelola Transaksi Kafe ini dibuat untuk memudahkan karyawan dalam pencatatan pemesanan pembelian di suatu kafe tanpa harus memakai metode pencatatan manual atau fisik. Dan admin atau pemilik kafe tersebut bisa mengetahui transaksi yang terjadi serta jumlah pemasukan, jumlah pengunjung pada tiap harinya. Jadi si admin ini bisa melihat riwayat transaksi atau kunjungan pembeli itu pada saat itu juga. Di sini dengan dibuatnya sistem ini dapat mempermudah pemilik kafe atau karyawan dalam menyimpan data penjualan di kafe. Kemudian setiap data yang dicatat atau dimasukkan dalam aplikasi akan dapat terorganisir dengan baik, memudahkan pencarian data, menghindari tertimpanya sebuah data, serta tidak perlu lagi perhitungan secara manual. Yang ketiga, dengan diterapkannya sistem ini dapat memudahkan pemilik kafe atau karyawan kafe untuk mengelola laporan yang diinginkan dengan sangat mudah dan praktis. Jadi intinya di sini selain fungsi dari aplikasi SIKAVE untuk pencatatan, dia juga sangat memudahkan admin atau pemilik untuk menyimpan laporan penjualannya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.